menyampaikan bahwa sebenarnya kebangkitan Kristus itu adalah hari kemenangan orang percaya. Ini harus kita pahami. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Paskah kita pada saat hari ini. Untuk mulai renungan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Bapa karena besarnya kasih. Engkau telah menyatakan bahwa janjimu itu nyata bagi kami umat manusia. Engkau telah membuktikan kepada kami bahwa kematian dan maut itu tidaklah bisa membawa kami jatuh kepada jeratan iblis. Tapi oleh karena kebangkitan Kristus yang pada hari ini kami peringati, kami memperoleh kepastian akan keselamatan dan kebangkitan itu. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan pada Paskah hari ini. Tuhanlah yang memberkati, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus kepada seluruh jemaat Metodis yang ada di Resort Tarutung ini, saya memberikan salam Paskah kepada kita seluruhnya. Jika bisa, mari kita saling menyapa satu dengan lainnya. Kita mengucapkan salam Paskah kepada saudara-saudara kita yang ada di samping, kiri, depan dan belakang kita. Saya teringat ada salam Paskah yang biasanya diucapkan oleh banyak orang Kristen. Ketika saya katakan Kristus bangkit, maka jawablah haleluya. Demikian juga sebaliknya, jika saya katakan haleluya, maka saudara membalas dengan Kristus bangkit. Kristus bangkit, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menyapa di dalam ritual salam Paskah yang sudah biasa kita ucapkan. Baiklah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini sesuai dengan almanak Gereja Metodis, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca, silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya dalam hati masing-masing. Prekop berjudul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini maka tema firman Tuhan saya memberikan tema yaitu keajaiban Paskah. Keajaiban Paskah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pendahuluan khotbah ini saya menyampaikan bahwa sebenarnya kebangkitan Kristus itu adalah hari kemenangan orang percaya. Ini harus kita pahami, ini harus kita maknai, dan ini yang harus kita syukuri. Paskah adalah kemenangan orang percaya. Mengapa saudara yang diberkati? Firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55 ditambah ayat 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, dari 1 Korintus pasal 15 itu kita bisa memahami bahwa sebenarnya Paskah adalah perayaan terbesar bagi umat Kristiani. Karena Paskah itu adalah puncak daripada kedatangan Kristus dan penggenapan dari rencana keselamatan Allah kepada manusia. Sehingga disebutlah bahwa Paskah adalah pestum pestorum. Paskah itu adalah perayaan dari segala perayaan yang ada. Kita tahu bahwasanya ada Natal, ada kelahiran, lalu ada Jumat Agung, ada kematian. Tapi itu tidak lengkap kalau Paskah tidak terjadi. Sehingga Paskah adalah pestum pestorum, Bapak Ibu. Maka sempurnalah Natal dan Jumat Agung itu ketika peristiwa Paskah itu terjadi 2000 tahun yang silam, bangkitnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi menyembah Kristus yang mati, tapi kita menyembah Kristus yang hidup. Saya percaya kepada Kristus, Bapak Ibu saudara yang diberkati, karena Kristus itu hidup. Kristus tidak mati, tapi Kristus itu ada bersama dengan kita, kalahkan maut, sehingga ada kepastian kebangkitan bagi orang yang percaya. Sehingga kita harus mengimani ini Bapak Ibu, bahwa Paskah adalah perayaan dari segala perayaan, pestum, karena Paskah adalah kemenangan bagi umat Kristiani. Maka tema kita tadi adalah keajaiban Paskah. Akan tetapi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak anggapan pemahaman ya, bahwa Paskah itu hanya ilusi. Tidaklah mungkin ada orang yang sudah mati bisa hidup bangkit kembali. Paskah itu hanya dongeng. Paskah itu irasional. Kristus tidak bangkit, Bapak Ibu saudara yang diberkati. Itu adalah sebuah misteri yang tidak terungkap. Ada orang yang masih meragukan itu. Nah misalnya ini oleh kaum ateis, ada nihilisme, ada realisme, ada kelompok agnostik, dan ada banyak lainnya. Ada banyak kalau kita mau lihat, termasuk juga beberapa agama. Saudara-saudara yang diberkati, misalnya di dalam kepercayaan orang Yahudi, itu dalam Matius 28 ayat 15b. Situ dikatakan bahwa orang Yahudi meyakini jika kubur Yesus itu kosong. Kenapa kosong? Bukan karena Kristus bangkit, tapi karena ada orang yang mengambil atau mencuri jasadnya. Dan dikatakan dalam Matius 28 ayat 15b, itu sampai hari ini menjadi cerita klasik yang dipahami oleh orang Yahudi. Lalu ada juga beberapa teori-teori konspirasi yang muncul. Ada banyak teori yang mengatakan Kristus itu tidak mati tapi pingsan ketika disalib, sehingga tidak ada Paskah, tidak ada kebangkitan. Misalnya dikatakan oleh seorang D.H. Lawrence tahun 1929, dia katakan bahwa Yesus Kristus tidak mati tapi melarikan diri ke Mesir dan berumah tangga. Dia menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Mesir. Bukan perempuan biasa, katanya adalah seorang perempuan pendeta. Bapak Ibu
saudara yang diberkati, ini adalah teori-teori, ini adalah anggapan-anggapan, bahkan sebuah pengajaran bahwa kebangkitan Kristus itu tidak ada. Itu irasional, itu ilusi, itu hanya cerita yang dibangun oleh orang Kristen, pengikut Kristus, agar apa yang dikatakan Kristus itu tidak bohong. Bapak Ibu saudara yang diberkati, meski ada banyak kelompok ya, ada banyak orang yang mencoba memberikan pengaruh, bahkan yang mencoba meruntuhkan iman orang Kristiani. Paskah tidak ada misalnya, Paskah itu ilusi misalnya, maka banyak dibangun anggapan-anggapan yang seperti itu. Akan tetapi kita sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa Paskah adalah fakta, Paskah adalah realitas, Paskah itu terjadi, peristiwa yang disaksikan banyak orang dan banyak bukti-bukti. Sehingga tema kita tadi adalah keajaiban Paskah. Ya, kadang-kala kita harus memahami bahwa keajaiban-keajaiban itu tidak selamanya bisa kita nalar dengan rasional kita. Kadang-kala memang ada hal-hal yang tidak kita mengerti dan ada hal-hal yang bisa kita mengerti. Tetapi pada faktanya Paskah itu bisa kita mengerti melalui bukti-bukti. Kita akan mencoba mengkaji itu Bapak Ibu. Yang pertama, Paskah adalah fakta. Pertama, faktanya adalah batu yang terguling. Saya baca pada ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Bapak Ibu saudara yang diberkati, kalau kita baca dalam Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas, dikatakan bahwa batu itu tidak diambil, tetapi dikatakan batu itu terguling. Jadi ada perbedaan kata antara Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lainnya, tetapi lebih kepada terguling, bukan diambil. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat pertama dikatakan bahwa batu kuburnya Kristus itu terguling. Ini membuktikan bahwa Kristus memang benar-benar dikuburkan di sebuah gua. Nah, ini ada gambarnya ya Bapak Ibu. Ini pada masa itu biasa jasad itu disemayamkan di sebuah gua. Ini tradisi dari Israel juga dipakai orang Yahudi, dan dalam gua ini biasanya ada banyak jasad-jasad dari beberapa generasi, tapi masih satu keturunan mereka. Dan inilah batunya yang terguling. Bapak Ibu, Kristus dikuburkan ke sini, dimasukkan, disemayamkan. Itu dilakukan oleh Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea. Nah, Nikodemus ini ternyata adalah orang Farisi. Dia dulu adalah orang yang bertanya bagaimana seseorang bisa lahir baru. Tetapi pada faktanya adalah selanjutnya dia menjadi seorang pengikut Kristus. Luar biasa Bapak Ibu keajaiban daripada pelayanan Tuhan kita Yesus itu. Bapak Ibu saudara yang diberkati, pada ayat yang pertama dikatakan Maria Magdalena pergi ke kubur Kristus. Kalau kita baca juga dalam Markus 16, dikatakan ada dua perempuan temannya Maria, yaitu disebut sebagai Maria ibu Yakobus dan Salome. Jadi bukan hanya Maria Magdalena saja, ada tiga perempuan yang berkunjung ke kuburnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, apa yang mau kita ambil dari fakta pertama ini? Batu yang terguling. Ketika murid itu pergi ke kubur Kristus, mereka melihat bahwa batu itu terguling. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maknanya bahwa kebangkitan Yesus telah membuka pintu anugerah keselamatan bagi manusia, dan itu dengan batu kubur terguling. Kristus bangkit, maka terbukalah pintu keselamatan manusia itu. Dan maknanya adalah kedua, tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari Yesus.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Kristus. Bahkan sekalipun batu kubur itu, terbukalah kubur Kristus karena batunya terguling, maka tidak ada batasan bagi kita untuk mendekat kepada Kristus. Ini luar biasa keajaiban Paskah yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Tetapi kita harus juga memahami dan memaknai bahwa ketika kedua poin ini juga mempunyai makna kepada kita bahwa antara kita sesama Kristen tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi kita melihat satu dengan lainnya juga berdasarkan sukunya, berdasarkan status sosialnya, berdasarkan tempat tinggalnya, berdasarkan ekonominya, politik, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Kita adalah satu, tinggal berada di pohon anggur yang tunggal itu. Kita beragam-ragam Bapak Ibu, tapi sebagai orang yang telah dimenangkan oleh Kristus, maka kita harus melihat satu yang lainnya adalah bagian daripada kita juga. Si A adalah aku, si B adalah aku, sama-sama ciptaan Kristus. Maka tidak ada lagi batu-batu keegoisan, tidak ada lagi batu-batu kebencian, tidak ada lagi batu-batu kesukuan yang memisahkan di antara orang-orang percaya. Tapi kita satu dengan yang lainnya adalah sama. Maka itulah makna tergulingnya batu Kristus. Tidak ada yang memisahkan kita dengan Kristus. Jika memang tidak ada, maka kita pun dengan sesama juga harus jangan terpisah-pisah, harus solid. Dalam bergereja kita harus solid, Bapak Ibu Saudara berkata. Gereja itu bertumbuh bukan karena seseorang, tapi harus kolektif. Rumah tangga itu pun juga bisa bertumbuh baik, harmonis, bukan karena tunggal peran itu berlaku, tapi kolektif. Antara suami mendukung istri, istri mendukung suami, orang tua mendukung anak, anak mendukung orang tua, dan lain sebagainya. Maka keluarga itu akan bangun, keluarga itu akan maju, kolektif. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati, ini fakta yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah adalah fakta. Yang kedua adalah kubur yang kosong. Pada ayat 3 sampai ayat 8, di situ dikatakan bagaimana murid-murid ketika mendengarkan informasi dari ketiga murid perempuan tadi, mereka langsung menuju ke kubur Tuhan Yesus Kristus. Lalu murid-murid itu menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Mari kita baca bersama-sama. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Bapak Ibu Saudara yang berkati, mereka tidak lagi melihat jasad Yesus. Kubur itu telah kosong, yang ada hanyalah kain kafan. Lalu dikatakan juga waktu itu malaikat datang, terus dalam Matius pasal 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, luar biasa ini. Malaikat menyaksikan kepada murid-murid yang datang ke kubur itu bahwa Kristus tidak ada di sini karena Dia sudah bangkit. Maka kubur itu, Bapak Ibu, sesungguhnya kosong. Ini fakta yang kedua. Ketika ada banyak kelompok, ada banyak paham-paham mengatakan itu Paskah adalah ilusi, itu Paskah adalah irasional, ini buktinya. Kubur itu kosong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kubur kosong adalah bukti bahwa maut telah kalah. Tuhan kita hidup. Kubur yang kosong, Bapak Ibu, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah hidup. Tuhan kita itu tidak mati, tapi Tuhan kita itu hidup, sehingga kubur itu kosong. Kuburan, Bapak Ibu, hanyalah memento mori. Memento mori adalah sebuah istilah yang mengingatkan kita bahwa ada kematian. Maka ketika kita pergi, datang, berziarah ke suatu kuburan, maka kita diingatkan pada istilah memento mori, bahwa kita pun akan nanti
mati. Kita pun akan berhenti hidup di dunia ini. Kita fana, kita tidak abadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ketika kita meyakini Kristus telah bangkit, janganlah kita mencari berkat ke kubur. Tadi pagi kita sudah melaksanakan ibadah buah-buah hijau, ya, di rumah kita masing-masing tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, dulu banyak tradisi di Kristenan, buah-buah hijau itu pasca subuh itu pergi ke kubur, pasang lilin, ya kan? Bahkan ada yang bawa kue okus-okus, ada bawa kopi, teh manis, pasang lilin, di situ kebaktian bersama-sama. Tidak di gereja dulu. Waktu saya kecil masih saya ingat seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang berkati. Tetapi syukur bahwa sekarang sudah ada perubahan. Gereja-gereja sudah memberikan pemahaman, pengertian kepada umatnya bahwa berkat itu hanya ada di gereja, bukan di kubur. Kubur itu adalah memento mori, tempat bahwa kita pun nanti akan berhenti di sana. Kita bersyukur buah-buah hijau yang tadi pagi kita laksanakan memang seharusnya di rumah, tapi karena situasi seperti sekarang ini COVID-19, maka kita melangsungkan buah-buah hijau di rumah kita masing-masing, sama seperti kebaktian Paskah siang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang cari berkat ke kubur. Ada banyak orang yang mencari rezeki ke kubur, kekuatan, perlindungan, pasu-pasu, bukan ke kubur, tetapi pergilah kepada Kristus. Yang ketiga, carilah berkat kepada Yesus, bukan di kuburan. Kuburan adalah memento mori. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, kita harus mengimani ini, bahwa Kristus adalah tempat bagi kita untuk meminta berkat dan pertolongan. Terlebih di situasi saat seperti sekarang ini, datanglah kepada Kristus, bawalah pergumulanmu kepada Kristus, berdoalah, mintalah berkat kepada Kristus, maka engkau akan diberkati. Karena Kristus yang kita sembah hidup, tidak mati. Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati. Yang terakhir, yang ketiga adalah faktanya adalah adanya pengikut Yesus pada ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Pada ayat yang ke-10 saya baca, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu, ternyata kata pulang itu dalam bahasa Yunaninya itu tertulis apelton. Ini dia apelton, artinya adalah berangkat, pergi. Jadi tetapi dalam TB lain disebut pulanglah. Saya baca ternyata kata apelton ini sering sekali dihubungkan dengan kata kedatangan Yesus, datang kepada Yesus, dan juga kedatangan kerajaan Allah. Maka ketika murid-murid itu pulang, mereka pulang bukan dengan sia-sia, tapi mereka pulang ke rumah mereka dengan hati percaya, bukan dengan hati yang tidak percaya. Karena kata ini tadi apelton dihubungkan kepada datang kepada Yesus. Hati mereka terpaut kepada Kristus ketika mereka pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, fakta yang ketiga bahwa Paskah itu adalah sebuah keajaiban karena ada pengikut-pengikut Yesus sampai hari ini, dan itu dikarenakan hati yang percaya. Bapak Ibu, hati yang percaya itulah yang membuat murid-murid tetap berkumpul pada ayat yang ke-19, pada pasal yang ke-20. Karena mereka percaya kepada Kristus, sehingga mereka berkumpul bersama-sama, mereka bersekutu membaca firman Tuhan. Mereka tidak terpisah satu dari yang lainnya, tapi mereka bersekutu, berkoinonia. Karena itu Bapak Ibu adalah fakta bahwa sampai hari ini kekristenan adalah agama yang mayoritas di dunia ini. Ada kurang lebih 7 miliar penduduk di dunia ini. Dikatakan dalam statistik itu ada 2,17 miliar pengikut Yesus. Sudah termasuk situ Katolik dan Protestan. Di luar itu ada berbagai agama, ada berbagai aliran kepercayaan. Artinya apa? Bahwa meski ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, mereka dikejar, mereka dianiaya,
mereka disiksa, bahkan mereka dibunuh. Tetapi ada banyak juga pengikut-pengikut Yesus yang tetap bertahan dan diselamatkan Kristus. Sehingga gereja itu ada sampai hari ini. Pengikut Yesus itu ada sampai hari ini. Itu fakta Bapak Ibu. Kalau tidak fakta Paskah itu, maka tidak ada murid-murid Kristus. Pengikut Yesus itu akan sendirinya akan hilang, sirna. Tetapi karena Paskah adalah keajaiban yang nyata, bisa kita maknai dengan rasional kita, maka sesungguhnya pengikut-pengikut Yesus itu ada. Jadi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi tantangan bagi kita di masa-masa seperti saat sekarang ini. Refleksi atau penutup. 1. Kebangkitan Kristus membawa keselamatan dan pencerahan berpikir berperilaku kita. Ini kurang kata mana ya, keselamatan seharusnya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Kristus ini membawa keselamatan dan pencerahan bagi kita. Pencerahan dalam apa? Berpikir. Pencerahan dalam apa? Berperilaku. Ini harus kita alami. Kita sebagai orang yang telah dimenangkan, ditebus, dibebaskan Kristus, dipersatukan di dalam Kristus, maka kita harus berperilaku juga dalam kasih. Jangan ada keterpisahan antara satu dan yang lainnya, tapi kita harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung satu dengan lainnya. Ini harus kita pahami. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah keajaiban Paskah akan memenangkan kita selamanya di masa pandemi COVID-19. Ini menjadi dilema kita sampai hari ini. Ada banyak orang yang telah meninggal dunia, korban jiwa, ada ribuan, bahkan sampai hari ini ada puluhan ribu yang masih menderita. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan tentu ada, kecemasan tentu ada. Tetapi pada hari ini kita merayakan Paskah, Pestum Pestorum, puncak dari segala perayaan. Kristus bangkit adalah fakta. Jika mau bisa dikalahkan Kristus, maka pandemi COVID-19 pun itu bisa dikalahkan oleh Kristus. Amin. Kita harus aminkan Bapak Ibu. Kristus akan menjaga dan menyelamatkan kita. Kristus telah menyelamatkan kita dari maut, maka Kristus pun akan menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Tentu kita berdoa agar keajaiban-keajaiban itu tetap terjadi. Maka Bapak Ibu saudara yang diberkati, marilah kita memahami keajaiban Paskah itu dan percayalah bahwa Kristus telah memenangkan kita dan tetaplah setia kepada Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih kami bersyukur atas firman-Mu di hari Paskah yang kami rayakan di hari ini. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi firman Tuhan menyapa kami bahwa keajaiban Paskah itu akan terus mewarnai kehidupan kami sampai akhir zaman. Bahkan keajaiban Paskah itu akan tetap nyata Bapa di masa-masa saat sekarang ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah memenangkan kami dari maut, maka Tuhan pun juga tentu akan memenangkan kami dari situasi penyebaran pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Tuhan akan selamatkan kami, Tuhan akan tolong, dan Tuhan akan berkati kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya Tuhan. Berkati seluruh orang-orang Kristiani, seluruh umat manusia. Biar Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Terkhusus Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, agar kami sehat dan selamat. Biarlah Tuhan yang jauhkan daripada kami sakit dan penyakit. Kami yakin Tuhan berkasihan kepada kami. Bapa kami sorga, Allah kami yang Maha Kuasa, inilah doa dan syukur kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Kristus Yesus, pengasihan daripada Bapa di sorga,
dan dalam persekutuan oleh Roh Kudus menyertai, memberkati, dan melihara kehidupan kamu sekalian dari saat siang ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat Paskah bagi kita semuanya. Kristus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Salam, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kami dari Gereja Metodis, khususnya yang ada di Resort Taritung ini, menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui rekaman ataupun layanan yang disebut komunion virtual saat sekarang ini. Maka kiranya Bapak Ibu saudara semuanya di Resort Taritung ini diberkati dan tetap sehat dan tetaplah menjaga physical distancing, dan yakinlah bahwa Kristus bersama kita semuanya. Amin. Salam.